Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syarli Retnasari. Pada video kali ini, kita akan membahas dua strategi pengajaran yang efektif yang bisa diterapkan di kelas, yakni strategi teknologi asistif dengan media interaktif dan strategi pembelajaran kooperatif dengan teknik JISO. Kedua strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyeluruh. Strategi pertama yang akan kita bahas adalah teknologi asistif dengan media interaktif. Sebagai contoh, dalam pembelajaran tentang nilai gotong royong, guru menggunakan video animasi untuk memperkenalkan konsep tersebut. Video animasi ini memvisualisasikan contoh konkret dari gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat siswa lebih mudah memahami dan mengaitkan nilai tersebut dalam pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga membangun keterampilan kerjasama dan kreativitas siswa. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran inklusif yang memberikan peluang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Selain itu, aplikasi Google Jamboard atau Padlet digunakan untuk memfasilitasi diskusi kelompok. Siswa dapat menulis ide-ide mereka secara bersama-sama dalam satu ruang virtual, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik meski berada di tempat yang berbeda. Ini sangat membantu siswa yang mungkin lebih sulit untuk berbicara di depan kelas, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Penggunaan Google Jamboard atau Padlet dalam diskusi kelompok menjadi solusi inovatif dalam pembelajaran berbasis teknologi. Strategi ini memfasilitasi kolaborasi siswa secara virtual, memungkinkan semua siswa untuk berkontribusi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau canggung berbicara di depan umum. Lingkungan fisik juga disesuaikan untuk mendukung partisipasi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan pengaturan ruang yang inklusif, setiap siswa dapat belajar tanpa hambatan. Ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk semua siswa. Penting untuk mendesain ruang kelas dengan prinsip inklusi, di mana setiap siswa memiliki akses yang sama untuk belajar, terlepas dari kemampuan fisik atau kognitif mereka. Ini menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan mendukung bagi semua pihak. Strategi ini terbukti efektif karena siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Namun, tentu saja, strategi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai serta keterampilan teknis dari guru untuk mengelola media yang digunakan. Strategi kedua yang akan kita bahas adalah pembelajaran kooperatif dengan teknik JISO. Teknik ini melibatkan siswa dalam kerjasama yang erat dalam kelompok. Setiap kelompok diberikan bagian materi untuk dipelajari, misalnya masing-masing sila Pancasila. Setelah itu, mereka berkumpul dalam kelompok ahli untuk memperdalam pemahaman tentang materi yang telah diajarkan. Kelompok ahli akan mendiskusikan dan menyiapkan presentasi untuk kelompok asal mereka. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok asal, di mana mereka membagikan informasi yang telah mereka pelajari. Proses ini memastikan bahwa setiap siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang satu sila Pancasila dan bisa mengajarkannya kepada teman-temannya. Dengan teknik JISO, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mengajarkan teman sekelompoknya. Hal ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam diskusi dan memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, siswa belajar untuk bekerja sama dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemampuan komunikasi dan kerjasama yang mereka kembangkan akan sangat berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada bagaimana guru mengelola waktu dan dinamika kelompok. Meskipun teknik ini sangat efektif dalam mendorong diskusi yang mendalam, guru perlu memastikan bahwa setiap siswa berpartisipasi dengan aktif. Jika tidak, strategi ini bisa kurang efektif, terutama bagi siswa yang kurang aktif atau enggan berbicara. Kedua strategi ini saling melengkapi dan memberikan manfaat yang besar, khususnya dalam menciptakan kelas yang mendukung perkembangan semua siswa, terlepas dari latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Secara keseluruhan, baik strategi teknologi asistif
maupun teknik jigsaw menawarkan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Strategi teknologi sangat berguna untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menarik. Sementara, teknik jigsaw lebih menekankan pada kolaborasi dan diskusi yang memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang lebih kompleks, seperti nilai-nilai Pancasila. Kedua strategi ini menunjukkan bagaimana metode pengajaran yang inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif dan efektif. Dengan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi yang baik, kita dapat mengembangkan siswa yang tidak hanya memahami konsep, tapi juga siap untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan tentang dua strategi pengajaran yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.